balik lagi bareng aku Mujiati dalam segmen Ngobrol Bareng Gen Z. Oke teman-teman, semoga puasa teman-teman hari ini tetap lancar dan juga berkah. Dan di episode 12 ini, saya sudah dibersamai oleh narasumber yang sangat luar biasa. Kita kenalan dulu ya. Halo Mbak. Hai Kak Muji. Mbak boleh Hai, kenalan dulu nih teman-teman. Mbak ke teman-teman sahabat liputan semua Mbak. Oke, hai teman-teman. Nama saya Risa Utami Putria Kesuma. Biasa dipanggilnya Ica. Sekarang tinggal di Sumbawa, di Seketeng ya, di Bukit Berlian. Oke, Ica tuh panggilan comel gitu ya Mbak ya? Yang lebih gampang sih, Oke, karena oke, kalau oke. Risa kadang jadi Lisa, jadi apa gitu ya. Jadi Oke. kalau Ica kayaknya udah banyak. Kayak di Sumbawa tuh banyak banget nama Anissa panggilannya Ica Oh, gitu ya. gitu Ini ya. Mbak Risa panggilannya Mbak Ica ya. Oke teman-teman, Mbak Ica, kita akan ngebahas tentang sesuatu yang sangat luar biasa pada malam hari ini tentunya. Karena kita akan ngebahas yang lagi trending, yang lagi mungkin dicari-cari nih sama generasi muda, apalagi Gen Z. Bahkan beberapa hari yang lalu aku sempat denger gitu ya di salah satu podcast bahwasanya Gen Z itu banyak yang susah menemukan jati diri, banyak yang susah buat mengenalin diri, intinya membentuk sebuah personal branding. Makanya kita malam hari ini bareng Mbak Ica akan ngebahas tentang personal branding gitu guys. Nah, dari Mbak Ica sendiri nih, menurut Mbak Ica personal branding itu apa sih Mbak? Personal branding itu kan sebenarnya sebuah konsep ya, konsep bagaimana kita kemudian memperkenalkan diri kita kepada halayak gitu. Jadi kalau kita lihat secara theoretical, jadi kalau kita lihat secara teori nih teman-teman, jadi ada satu konsep personal branding yang cukup terkenal gitu ya. Jadi satu personal branding itu dia akan include 8 poin utama, 8 poin penting gitu ya. Jadi mungkin kita akan bahas satu-satu gitu ya, tapi yang pertama, hal yang paling penting nih yang harus ada dalam konsep personal branding adalah specialization. Apa itu specialization? Specialization itu adalah spesialisasi diri kita sebagai seorang individu tentunya gitu ya, karena apa yang mau kita branding itu tergantung pada spesialisasi apa yang kita miliki. Iya benar. Gitu. Jadi itu dulu mungkin kamu sebagai sneak peeknya. Oke, sip. Jadi intinya personal branding tuh kayak kita tuh harus nemuin sesuatu yang spesial dalam diri kita gitu ya Mbak ya. Yes, that's Kayak right. semacam skill mungkin atau yang bisa orang lain tuh ngelihat, oh ini loh aku, oh ini loh dia yang sukanya tuh kayak gini gitu ya Mbak ya. Sekarang kurang lebihnya gitu ya. Sebenarnya spesialisasi itu bisa could be anything, bisa apa aja ya, tidak harus keahlian ya. Nanti mungkin kita bahas nextnya. Oke. Baik Mbak, ya. Ini pasti tuh banyak banget yang nanya gitu ya, gimana sih step-stepnya gitu supaya kita tuh bisa membangun sebuah personal branding Mbak. Oke, nah ini masuk ke poin berikutnya sebenarnya. Jadi tadi setelah specialization atau spesialisasi diri yang harus kita punya, yang kedua yang harus kita miliki sebagai step atau poin penting dalam personal branding adalah leadership. Apa itu leadership? Kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu berbeda dengan pimpinan. Oh, apa tuh Mbak bedanya nih? Jadi kalau kepemimpinan itu konsep diri gitu ya, kemampuan yang dimiliki untuk memimpin. Jadi belum tentu pimpinan itu punya kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan gitu ya. Tapi setiap pimpinan harus memiliki jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan. Benar banget. Nah, kalau cara membangun jiwa kepemimpinan kalau dari Mbak tuh gimana tuh Mbak? Atau step selanjutnya? Step selanjutnya kalau terkait dengan kepemimpinan ya, yang jelas untuk membangun kepemimpinan itu kita harus paham konsep diri kita dulu. Kita harus tahu tadi ya, balik lagi spesialisasi kita apa, maka bagaimana kita membangun diri kita, bagaimana kita memanage waktu kita, itu nanti akan menjadi step penting dalam proses pembentukan leadership atau kepemimpinan. Gitu Kak Muji. Ternyata itu step awalnya ya, setelah spesialisasi kita juga harus mempunyai jiwa leader. Kira-kira ada lagi nggak Mbak step selanjutnya Mbak? Ada ya, jadi ada 8 step sebenarnya untuk membangun personal branding ya teman-teman. Jadi tadi setelah kepemimpinan, yang ketiga yang kita perlu punya itu adalah kepribadian. Kenapa akhirnya ada tuh sekolah-sekolah kepribadian, sekolah untuk membangun kepribadian, karena memang
personal branding itu sangat erat kaitannya dengan kepribadian. Oke, Gitu. berarti Apa tadi yang pribadi yang baik lah ya intinya supaya membentuk sebuah personal branding yang baik. Itu tentang tahapnya yang ketiga ya Mbak ya. Ya, yang ketiga. Yang keempat apa nih Mbak? Yang keempat itu perbedaan. Jadi diferensiasi istilahnya. Wow. Jadi personal branding itu yang penting, yang poin yang juga penting adalah kita punya hal sesuatu yang berbeda dibanding yang lain gitu. Kenapa kemudian sekarang itu kalau kita lihat influencer tuh dari mulai yang paling oke terkonsep gitu ya, sampai yang nggak paling terkonsep tapi justru paling diingat orang. Oke, ya. Kadang kan Karena yang viral-viral tuh suka yang yes. aneh-aneh ya Jadi Mbak. orang itu ketika melihat sesuatu yang dia homogen gitu ya, sama itu it's boring gitu, Iya, ngebosenin bener, gitu bener, ya. Jadi kita memang untuk membangun personal branding diri kita itu kita harus punya diferensiasi. Apa yang membuat diri kita berbeda dengan Yang orang lain. lain gitu. Apalagi Gen Z nih. Sekarang kan kita tuh borderless. We have no boundaries. Maksudnya kita di sini bisa ngobrol dengan teman-teman yang ada di Iya. UK, yang ada di Amerika, di mana gitu. Nah dari situ sebenarnya kita bisa membangun personal branding seperti apa sih yang kita mau bangun gitu ya. dalam diri kita ya Mbak. Yes, spesialisasi apa, diferensiasi apa yang menarik dan tentunya harus bermanfaat dong ya, gitu ya, Oke, untuk benar, kita benar, bangun di tengah masyarakat gitu. Oke, itu yang keempat. Jangan lupa dicatat. Lanjut Mbak, ada lagi nggak Mbak? Yang kelima, apaan tuh? Penasaran banget nih pasti teman-teman. Oke. Ternyata banyak ya guys, jadi harus dicatat supaya kita bisa membentuk sebuah personal branding yang bagus. Karena kalau kita di zaman sekarang gitu ya, nggak ngebangun sebuah personal branding, ya kita bakal tenggelam gitu. Iya. Gimana Mbak? Benar. Jadi itu tadi 4 poin ya yang yang perlu kita ada ini. Jadi kalau misalnya kita memang mau bangun personal branding dalam diri kita, yang 4 tadi harus ada. And then yang kelima, apa yang harus ada itu adalah terlihat. Oke, harus tercahaya atau gimana nih Mbak? Can be seen istilahnya ya. Oke. Jadi kita harus bisa terlihat. Gimana kita mau branding kalau kita nggak kelihatan sama orang? Oke. Iya kan? So kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang mungkin melihat ketika misalnya ada kegiatan sesuatu kita post, ada pekerjaan sedikit kita post, Iya. that's okay. Karena apa? Karena kita bukan pewaris, kita perintis. Jadi apapun yang kita punya, Kita share gitu ya kita Mbak? share. Let's brand yourself Oke. gitu. Ya, kenapa akhirnya ada spesialisasi tertentu tuh untuk membangun branding. Oke. Jadi IT perusahaan-perusahaan IT startup itu ada yang khusus memang membangun branding. Iya, bener banget sih Mbak. Dan itu luar biasa loh, pekerjaan yang sangat genuine. Karena gitu mereka ya. harus meriset. Betul, harus Riset riset pasar. dan harus tadi ya melihat poin-poin Iya, seperti benar. diferensiasi, spesialisasi. Jadi branding itu nggak main-main. Iya, bener Gitu. bener bener. Benar Itu tadi banget. terlihat ya. Iya, benar. Nah, kemudian poin yang keenam itu yang harus kita punya dalam personal branding adalah kesatuan. Unity. Apa itu unity? Unity yang dimaksud di sini adalah kesatuan antara apa yang kita branding ya teman-teman dengan apa yang memang menjadi keseharian kita. Oke, berarti intinya harus sinkron gitu ya. Yes, of course. Jadi jangan kayak misalnya kita suka B tapi kita coba maksa diri kita untuk ke hal lain Yes. yang emang bukan passion kita gitu ya Mbak. Betul, memaksakan diri atau kita memang fake. Jadi zaman sekarang tuh banyak sekali hal-hal yang sifatnya palsu atau fake ya. And Iya, 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 that's benar, not benar, good benar, for personal branding. Jadi sekalinya yang fake itu kelihatan sedikit hancur personal branding. Kenapa memang dalam personal branding itu kita butuh yang namanya unity, kesatuan antara apa yang kita brandingkan, apa yang kemudian kita promote ya, kita promosikan dengan apa yang memang menjadi keseharian kita, apa yang memang menjadi prinsip kita gitu ya. Itu harus ada kesatuan. Gitu. Karena itu yang menguatkan personal branding. Iya, benar-benar Gitu. banget. Karena ketika tidak ada kesatuan itu, sesuatu yang fake ya, mau kita sembunyikan seperti apapun ya, somehow, someday, somewhat akan kebuka begitu aja Iya, gitu. benar, Kadang benar banget. we have no idea kok bisa ya kebuka misalnya gitu. Tapi nih yang namanya fake ya, barang palsu tuh ya sesuatu yang tidak original, sesuatu yang tidak orisinil itu akan sangat mudah terkikis, akan sangat mudah hancur karena dia tidak punya fondasi yang kuat. So that's why we have to have tadi unity tadi, kesatuan antara apa yang kita branding dengan apa yang memang ya the Yang real kita punya ourselves gitu gitu ya. ya.
gitu. Oke, jadi emang pertama tuh ya harus ngenalin diri sendiri dulu lah biar tahu gitu sebenarnya passionnya tuh di mana, agar kita nggak salah tuh dalam membentuk sebuah personal branding dalam diri kita. Itu tadi yang keenam ya Mbak ya. Yes. Lanjut nih Mbak, ada lagi nggak Mbak? Yang ketujuh, keteguhan ya. Jadi Keteguhan. yang dimaksud di sini adalah ketika kita sudah memutuskan bahwa kita mau punya personal branding A, berarti kita harus ya harus faithful ya. Konsisten gitu ya, Mbak? Konsisten, teguh di situ dan kita mengusahakan yang terbaik yang kita bisa. Oke. Gitu. Dan yang terakhir yang paling penting dalam konsep personal branding itu adalah nama baik. Wow, harus dijaga. Jadi Iya nama baik itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kenapa akhirnya ada undang-undang UU ITE misalnya gitu, pencemaran nama baik dan segala macam. Karena memang nama baik itu sesuatu yang penting tidak hanya untuk poin personal branding loh ya, gitu. Dan personal branding ini kan sebenarnya kita bicara sesuatu yang sangat luas. Kita mau buka bisnis, kita harus punya personal branding tertentu untuk bisnisnya. Kita mau jadi apa misalnya, jadi pekerja yang profesional, kita juga harus punya personal branding. Untuk apa? Benar. Untuk menaikkan jenjang karir misalnya gitu. Untuk menjadi politisi misalnya, we have to have personal branding too. Kita juga harus punya personal branding tertentu untuk kemudian bisa dipercaya, untuk kemudian bisa dimengerti gitu ya konsepnya yang mau kita bangun di tengah masyarakat. Oke. Jadi nama baik itu penting dan harus dijaga. Itu last ya guys, nama baik. Yes. Tapi Mbak, aku sempat terbesit nih kepikiran tentang sebuah personal branding. Benar nggak sih bahwasanya lingkungan itu menentukan branding seseorang? Bahkan katanya bisa ngebentuk branding seseorang dari lingkungan yang dia pilih gitu Mbak. Oh bisa, sangat bisa ya, karena kan mau tidak mau ketika kita sering berinteraksi, akhirnya terbentuklah personal brandingnya seperti apa gitu ya. Tapi kembali lagi ya, personal branding itu kan kita bicara sesuatu yang sifatnya sangat personal, sangat pribadi sekali gitu. Jadi jangan sampai karena lingkungan kita jadi ikut-ikutan Kebawa atau aja kita gitu jadi ya. tidak punya jati diri gitu ya, karena kita ikut ke lingkungan kita, terbawa arus gitu. Iya, lah bener. Dan bahasanya tiba-tiba gitu. nanti lepas dari lingkungan Yes. itu udah Mm-mm. bingung lagi gitu mau mencari yang mana lagi. Mhm. Oke, ternyata serumit itu ya untuk membentuk sebuah personal branding dalam diri kita. Ya, dan mungkin poin pentingnya ya Kak Muji, sebelum lupa nih karena kita lagi ngobrol ya, Boleh, takutnya boleh. lupa. Jadi personal branding itu tidak dibangun dalam 1-2 hari ya teman-teman. Yes. Jadi personal branding itu harus dibangun dengan waktu yang sangat berkala, konsisten gitu ya. Dan tadi dengan 8 poin yang penting tadi itu menjadi sebuah modal. Jadi teman-teman jangan berharap bahwa personal branding ini cukup kita bangun misalnya dalam waktu 1 pekan atau 1 bulan, no. Nggak bisa. Kalaupun terbangun pada saat itu, ketika tidak konsisten dijaga ya, itu tidak akan long lasting, tidak akan bertahan lama. gitu. Bener banget, bahaya emang ya. Oke. Berarti Mbak, kalau di Ramadan ini kan kita lagi personal brandingnya versi ke Allah ya kan? Yes. Lagi ibaratnya kita tuh lagi mencari-cari apa ya? Lagi nge-personal branding diri kita ke Allah gitu, cari muka ibaratnya. Cari muka ke Allah gitu biar apa ya, malam-malam ibadah kita tuh diterima gitu. Sebenarnya ada nggak sih Mbak spesialisasi tersendiri gitu? Sebenarnya dalam Islam personal branding tuh ada nggak sih Mbak? Ada, jelas. Kenapa? Karena dalam Islam itu kita ditentukan bukan dari, jadi Allah bilang ya bahwa seseorang itu derajatnya ditentukan bukan karena hartanya, bukan karena rupanya, tapi karena ketakwaannya. Wow. Gitu. Jadi personal branding yang itu yang perlu kita perlu kita kejar, Tingkatkan gitu ya, perlu dikejar lagi. tingkatkan. Oke. Gitu. Itu guys, jadi ternyata personal branding bukan hanya tentang urusan dunia aja gitu, tentang urusan gimana kita dipandang orang lain gitu ya, dilihat orang lain biar keren atau apa, tapi ternyata ada personal branding yang mungkin poinnya jauh lebih tinggi daripada itu, yaitu gimana kita ngebangun personal branding kita ke Allah gitu. Gimana sih kualitas-kualitas ibadah kita, apalagi ini lagi di bulan Ramadan ya Mbak ya, jadi tentunya harus ditingkatin lagi. Iya. Oke, last nih Mbak ya. Cepet banget ya, tiba-tiba udah terakhir aja nih. Ada pesan-pesan nggak Mbak atau motivasi nih buat teman-teman, apalagi buat Gen Z ya, karena kita segmennya tuh spesial ngobrol bareng Gen Z gitu. Jadi tolong Mbak dikasih nasihat kita ini anak-anak Gen Z yang suka males nyari personal brandingnya sendiri, lebih suka nontonin TikTok yang pengen kayak dia tapi nggak punya usaha gitu. Boleh nih Mbak? Oke.
saya jadi ingat nasihat almarhum ibu saya ya. Jadi beliau bilang dulu ketika, jadi saya tuh dididik dengan cukup keras gitu ya, sehingga jarang banget tuh boleh nonton TV. Jadi nonton TV itu hanya boleh, zaman dulu kan belum ada YouTube dan lain-lain ya. Jadi hanya boleh nonton itu hari Sabtu dan Minggu saja. Dan nontonnya itu pun kartun dan seperti itu. Jadi saya ingat ibu saya pernah bilang gini, kamu mau nontonin apa gitu, kamu mau ngeliatin apa, kalau itu yang kamu lihat di TV itu udah jelas dia mau jadi apa ke depannya, terus kamu mau jadi apa gitu. Waduh. Jadi Sangat. itu pertanyaan yang menurut saya sebenarnya mungkin anak-anak dulu nggak paham Iya, ya ditanya benar-benar seperti itu, banget. tapi jadi retoris aja gitu. Iya ya, aku mau jadi apa nih habis ini gitu ya, habis sekolah aku mau jadi apa, aku mau Oke. sekolah jurusan apa dan lain-lain gitu. Jadi kepikiran gitu. Jadi teman-teman sekalian, untuk kemudian kita bisa melanjutkan kehidupan kita ini, kalau Gen Z kan kehidupannya insya Allah masih panjang ya, Ya, jadi harapan amin. hidupnya masih panjang. Oke. So untuk mengisi harapan hidup yang masih panjang itu, isilah dengan sesuatu yang kemudian bermanfaat dan yang bisa membuat diri kita itu memang merasa layak saya hidup gitu loh. Oke. Jadi I deserve my life because I have this and this. Dan itu diantaranya adalah personal branding kita gitu. Jadi kita layak untuk melanjutkan kehidupan kita karena kita tidak hidup dengan sia-sia. Oke. Gitu. Jadi personal branding itu tadi ya, Kak Muji, personal branding itu tidak harus skill yang gimana gitu ya. Personal branding itu could be only, oh dia nih kalau kita ada kesulitan, Dia selalu bantuin. kita hanya ingat dia gitu. Itu personal branding loh. Jadi jangan diremehkan. Jadi personal branding itu jangan dianggap, oh personal brandingnya dia selalu menjadi yang number one, yang nomor satu. Terwah-wah gitu ya. Tidak harus seperti itu. Oke. Jadi teman-teman kalau kita lihat lukisan itu punya bingkai. Jadi yang menyesuaikan apanya? Lukisannya atau bingkainya? Bingkainya dong gitu iya. ya. Karena pelukis terserah dia mau ngelukis bentuknya seperti apa, mau Segede ukuran apa berapa, gitu ya. itu terserah pelukisnya. Pelukisnya itu siapa? Allah. Jadi ketika kita diciptakan dengan ibaratnya kita adalah manusia yang lukisannya 2x2, maka bingkainya yang harus kita cari yang ukurannya pas seperti itu. Jadi personal branding kita pun tidak harus memaksakan personal branding yang harus seperti orang lain, no, tidak harus seperti itu. Jadi kita semua hidup di dunia ini sesuai dengan orbit kita masing-masing. Ya, kita lihat ya kalau tata surya tuh ada Merkurius, ada Venus dan Sesuai segala dengan macam. jalur putaran ya Mbak ya? Ya, sesuai dengan jalur putaran dan tidak ada satupun di antara yang ada di tata surya ini lebih spesial di antara yang lain. Everything is special. Jadi semua itu spesial sesuai dengan orbitnya masing-masing. Jadi kalaupun misalnya Merkurius keren, terus dia bertukar dengan Venus, tabrakan semua. Atau Hancur muter balik kita. ya? Ya, seperti Bahaya itu. nanti lawan Jadi arus. kita pun seperti itu, tidak perlu menjadi orang lain untuk branding personal diri kita, Oke. tapi kita cukup menjadi diri kita sendiri, tentunya yang sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan mungkin khususnya kalau ini segmennya bulan suci Ramadan ya, sesuai dengan kepribadian kita sebagai seorang muslim dan muslimah seperti itu. Oke, itu ya guys tipsnya. Jadi ternyata membangun sebuah personal branding atau mempunyai sebuah personal branding itu nggak muluk-muluk tentang sesuatu yang wah, sesuatu yang harus terlalu terdepan gitu. Bahkan ketika teman kamu hanya melihat kamu tuh kayak ingetnya, ini anak sih paling suka senyum, itu juga termasuk personal branding ya Mbak. Betul. Bahkan senyum itu juga bisa menghibur orang lain gitu. Betul. Dan dari pembicaraan aku sama Mbak nih, aku dapat poin terakhir bahwasanya ternyata poin akhir dari sebuah personal branding itu menurut aku adalah kebermanfaatan. Ya. Karena kalau kita punya branding yang besar, yang keren, tapi kalau kita nggak punya manfaat untuk orang yang luas, ya sama aja. Buat apa? Buat apa gitu? Buat diri sendiri aja jadinya kan gitu. Oke guys, jadi itu ya. Semoga tips-tips ini tentang membangun sebuah personal branding bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ramaikan di kolom komentar. Jika ada yang mau tanya, boleh DM ke Instagram atau ke TikTok atau Facebook. Boleh komen di YouTube. Pokoknya semuanya buat kalian semuanya. Oke, itu aja pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. And jangan lupa selalu tontonin podcast di semua platform sosial media Liputan Sumbawa. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.